Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, kita lanjutin pembahasan tentang penyakit yang menyerang darah dan alat peredaran darah. Nah, penyakit yang keempat itu ada yang namanya penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan ini itu tuh sudah diderita sejak bayi. Bahkan dari masih di kandungan, masih berupa janin, itu udah mengalami kelainan di jantungnya. Jadi ini kenapa disebut sebagai penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan itu mengalami kelainan di klep jantungnya atau di katup jantung. Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh apa fungsi dari katup jantung. Apa fungsi dari katup jantung? Nah, fungsi dari katup jantung itu adalah untuk mencegah tercampurnya darah dari serambi jantung dan darah yang ada di bilik jantung. Nah, dengan adanya klep ini, darah kotor yang mengandung banyak karbon dioksida dengan darah yang bersih yang banyak mengandung oksigen itu nggak tercampur. Nah, tetapi pada penderita yang mengalami penyakit jantung bawaan ini itu ada kelainan di katupnya sehingga darah yang ada di serambi dan darah yang ada di bilik itu tercampur. Darah yang mengandung banyak sekali karbon dioksida dengan darah yang banyak sekali oksigen itu tercampur gitu kan, karena ada kelainan di katup jantungnya. Gejala dari penyakit jantung bawaan ini itu biasanya penderita sering banget mengalami infeksi pada saluran pernapasannya. Saluran pernapasan. Terus penderita biasanya mengalami pertumbuhan fisik yang terganggu. Jadi biasanya kalau misalnya pada orang yang normal memiliki postur tubuh yang normal, tetapi kalau misalnya mengalami penyakit jantung bawaan, maka fisiknya sedikit lebih kecil gitu. Nah, untuk penyakit yang selanjutnya yang nomor 5 itu adalah pembuluh nadi mengeras. Nah, jadi pada penyakit ini pembuluh nadi kita itu mengalami penebalan atau pengerasan gitu kan. Penebalan pembuluh nadi. Pembuluh nadi. Nah, penyebab dari penebalan atau pengerasan pada pembuluh nadi itu biasanya kelebihan zat kapur, lemak, kolesterol, dan gula. Nah, itu adalah penyebabnya. Penyebabnya tadi apa? Kelebihan ya, kelebihan zat kapur, lalu kelebihan lemak atau kolesterol, dan gula. Oke. Nah, kenapa kok bisa berlebih zat kapur, lemak, atau kolesterol dan gula ini? Ya karena pola makannya tidak baik atau makan makanan yang tidak bergizi dan seimbang. Nah, itu adalah penyebab berlebihnya zat-zat yang tadi. Lalu penyebab dari pembuluh nadi yang mengeras atau mengalami penebalan ini bisa mengakibatkan kompilasi penyakit, juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, lalu pendarahan di otak atau stroke, dan nyeri-nyeri di tungkai. Nah, sehingga dengan adanya penyakit pembuluh nadi yang mengeras ini, kita harus tahu cara mencegahnya. Dengan cara apa? Ya kita harus jaga pola makan, terus juga jaga berat badan kita agar zat-zat yang tadi disebutin itu nggak berlebih gitu kan. Berarti ini harus jaga pola makan. Nah, penyakit selanjutnya itu ada yang namanya pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah itu teman-teman ada dua, ya, yaitu ambeien atau biasa juga disebut wasir dan varises. Nah, ambeien atau wasir ini itu pelebaran pembuluh darahnya
sekitar anus. Sedangkan varises itu adalah pelebaran pembuluh darahnya itu ada di sekitar kaki. Nah, pelebaran pembuluh darah ambien atau wasir dan varises ini yang mengalami pelebarannya itu adalah pembuluh darah balik atau vena. Kalau tadi gimana ambien pelebaran pembuluh darahnya di anus, kalau varises di daerah kaki. Nah, itu teman-teman tentang penyakit yang menyerang darah dan alat peredaran darah.